Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Sungguh Engkaulah Tuhan, permata hati kami. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Haleluya, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanku. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik, kalau pada pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan kembali untuk menikmati berkat dan anugerah-Mu. Sebelum kami beraktivitas di sepanjang hari ini, kami akan mendengar renungan firman Tuhan, menjadi pegangan dan kekuatan kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah Tuhan bagi kami, urapan-Mu ada dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan? Saya berharap kita semua ada dalam keadaan baik ya. Pada pagi hari ini kita semua ada dalam keadaan baik. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6 ayatnya yang kedua. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.
Ya, dikatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kalau kita melihat sedikit latar belakang penulisan kitab Galatia ini, kitab Galatia ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada jemaat yang ada di Galatia. Kenapa Rasul Paulus menuliskan kitab ini? Tentunya ada latar belakang, ada yang melatar belakangi sehingga Rasul Paulus merasa perlu menuliskan kitab ini, surat ini kepada jemaat di Galatia. Kalau kita lihat di pasal pertama dan pasal kedua, maka kita akan menemui, kalau kita lihat di pasal pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10, di situ di awal-awalnya sudah dijelaskan bahwa ternyata ada pengajaran-pengajaran sesat yang masuk kepada jemaat yang ada di Galatia. Jadi pengajaran ini mengatakan bahwa orang-orang yang sudah percaya itu, karena pada umumnya waktu itu adalah orang-orang non-Yahudi. Jadi orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus harus menuruti hukum Taurat dan hukum agama Yahudi. Jadi ada pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa mereka harus mengikuti hukum Taurat, hidup dalam hukum Taurat, dan melaksanakan hukum-hukum agama orang Yahudi supaya mereka boleh hidup atau hubungan mereka dengan Kristus itu boleh baik, boleh berjalan dengan baik. Nah, ini yang melatar belakangi Rasul Paulus sehingga dia merasa perlu menuliskan kitab Galatia ini, surat Galatia ini. Jadi kalau kita baca di situ Rasul Paulus mengatakan, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain." Jadi ada pengajaran lain. Padahal kita mengetahui Rasul Paulus ingin menekankan bahwa di dalam pasal ketiga dan keempat kita akan menemui bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu boleh berjalan dengan baik, itu bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi itu semua karena pemberian Tuhan bagi kita oleh iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Galatia pasalnya yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 dijelaskan di situ, kita itu dibenarkan oleh karena iman. Kita dibenarkan oleh karena iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Bukan karena kita menuruti hukum Taurat. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak kuketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak ini? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi kita orang-orang percaya ini dibenarkan oleh karena iman, bukan lagi karena hukum Taurat atau menuruti hukum-hukum yang lain, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan dan karena iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, tetapi apa hubungannya dengan ayat yang kita baca dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu saling tolong menolong? Ya, kita yang hidup dari iman ini tadi, kita yang hidup karena sudah dibenarkan ini tadi, maka
kita perlu melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan, ya. Kita harus melakukan kepada Tuhan, ya. Kemudian orang-orang yang hidup di dalam iman, kepercayaan kepada Tuhan akan memiliki cinta kasih. Kita harus memiliki cinta kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, dan ini menjadi dasar kita juga untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi orang-orang yang hidup di dalam iman tadi ini pasti memiliki kasih kepada Kristus. Kasih kepada Kristus ini menjadi dasar kita juga untuk melakukan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini yang dikatakan di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua ini tadi. Bertolong-tolonganlah satu sama lainnya. Biasanya orang akan mudah melakukan pelanggaran bila keadaan sedang tidak dalam keadaan baik, ya, atau kita dalam keadaan terjepit. Makanya di dalam ayat yang pertama dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Maksudnya apa? Orang yang dalam keadaan lemah, ini tadi seperti yang saya katakan, mungkin sedang terjepit atau mungkin sedang ada masalah atau banyak masalah, maka akan gampang melakukan satu pelanggaran di dalam Tuhan. Akan gampang melakukan satu kesalahan di dalam Tuhan. Kalau kita perhatikan berita di akhir-akhir ini, ada banyak orang yang melakukan satu kejahatan itu karena keadaan yang terjepit. Saya pernah mendengar berita seseorang pria bapak yang melakukan pencurian motor karena dia terdesak oleh biaya persalinan istrinya. Ada juga yang untuk mencukupi kebutuhan susu anaknya. Jadi ada banyak kejahatan yang terjadi karena memang keadaan yang terjepit dan permasalahan yang sedang menimpa. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menekankan, menasehati orang-orang jemaat yang ada di Galatia supaya jemaat ini, saudara-saudara seimanmu ini yang sedang mengalami permasalahan, jangan sampai melakukan dosa, maka bantulah mereka, tolonglah mereka dengan apa yang dapat kamu lakukan. Ya, kalau secara kerohanian, mari nasihati dia, mari tolong dia dengan cara-cara yang baik. Ya. Kalau memang membutuhkan finansial, mari bantu dia, tolong dia supaya dia tidak melakukan hal-hal yang di luar kendalinya dia melakukan dosa di hadapan Tuhan. Ini yang dikatakan di dalam ayatnya yang 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi jangan jemu-jemu. Mari kita selalu berbuat baik, terutama bagi saudara-saudara seiman kita. Itu dikatakan oleh firman Tuhan. Supaya mereka jangan terjerumus di dalam dosa. Ada banyak yang bisa kita lakukan. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai jemaat Tuhan hari-hari ini? Supaya bisa kita melakukan kepada orang lain. Tema kita di bulan ini adalah berbuah, memberkati orang-orang, ya. Menjadi berkat dan memberkati orang-orang. Kita bisa menjadi berkat lewat apa yang sudah kita terima daripada Tuhan. Berkat rohani yang kita terima beberapa waktu yang lalu, Bapak Pendeta Jefta Kastanya mengatakan ada berkat-berkat rohani. Maka mari kita berikan itu juga kepada orang untuk menolong mereka. Bahkan berkat-berkat jasmani secara finansial, mari juga kita pergunakan itu untuk membantu orang-orang, khususnya teman-teman seiman kita, saudara-saudara seiman kita. Karena apa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47, bagaimana cara jemaat hidup mula-mula ketika mereka bersehati, hidup rukun satu dengan yang lainnya, dan mereka saling tolong-menolong. Maka dikatakan mujizat dan tanda-tanda heran Tuhan nyatakan di tengah-tengah mereka. Bahkan dikatakan ada banyak jiwa-jiwa yang bertambah. Mereka senantiasa bertambah bilangan mereka. Karena mereka saling menolong satu dengan yang lainnya. Orang melihat ada perbedaan di dalam hidup orang-orang percaya. Berbeda dengan dunia yang hanya mementingkan diri sendiri. Tapi orang-orang yang percaya hidup di dalam Tuhan, mereka juga saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Apa dikatakan oleh Tuhan? Di dalam Matius 22 ayat 34
sampai 40. Hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Tapi hukum yang kedua yang tidak berbeda dengan hukum yang pertama adalah kasihilah saudaramu. Ya, itu hukum pertama dan terutama. Ketika kita melakukan ini, kita tidak bisa mengatakan aku mengasihi Tuhan tetapi tidak mengasihi saudara seiman kita, atau sebaliknya. Ya, tapi ketika kita mengatakan aku mengasihi engkau Tuhan, maka kita akan mengasihi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya, saudara-saudara seiman kita yang berada dalam kesulitan, kita juga akan bisa menunjukkan kasih kita kepada mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, kita harus saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Dengan apa yang kita punya dan apa yang dapat kita lakukan. Karena dikatakan dari buahnya lah pohon itu dikenal. Kita akan dikenal dari perbuatan dan apa yang kita lakukan kepada saudara-saudara seiman kita. Puji nama Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini kebenaran firman-Mu sudah kami terima. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami boleh saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Supaya kami boleh menampakkan Kristus di dalam kehidupan kami. Bagaimana Kristus mengasihi kami, kami juga boleh mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuntun langkah kami di sepanjang hari ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi Tuhan. Tapi biarlah pertolongan demi pertolongan Tuhan boleh kami nikmati di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami berdoa dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam Yesus